bagaimana kalian itu memberikan tips dan trik mungkin ya gitu ya kepada Z-Friends ini, gimana sih caranya supaya kehidupan seksnya tuh akhirnya bisa cepet deh gitu, enak gitu, nyaman, bisa diomongin. Terus kayak gitu juga gimana sih caranya supaya kehidupan rumah tangga ini nyaman, apalagi dengan pernikahan ta'aruf gitu kan. Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin tentunya dalam In Time with Zoya. In Time adalah waktu-waktu intimate buat pasangan. Aku sedang rezeki dan beruntung sekali mendapatkan kedua seleb ini yang sedang sering-sering banget bikin konten di TikTok gitu. This is Sahil dan Raina. Hai. Apa kabar Ibu? Apa baik-baik saja. Siapa yang sudah bikin kontennya? Gak tahu. Gitu, jadi mungkin banyak banget yang udah sering ngeliat ke Instagramnya gitu ya, Instagramnya mereka berdua, termasuk juga kayaknya lebih sering di TikTok ya. Lebih sebenarnya porsinya sama sih antara Instagram dan juga TikTok gitu. Kalau YouTube kan dibilang YouTuber, kalau TikTok udah TikTokers nggak sih? TikTokers, iya TikTokers. Oh, it's true. Disebutnya TikTokers gitu. Oh, TikTokers, oke. So kan kalian tuh banyak banget gitu perform sebagai suami istri ya, yang udah dikonfirmasi kalau udah nonton ini berarti Z-Friends sudah nonton Orami dong, boba bareng gitu ya. Dan itu ternyata banyak kan gimmick gitu ya katanya, ini bukan suami-suami takut istri, ya kan? Gitu. Tapi kalau poligaminya bener apa enggak tuh? Nah. Udah sempet. Gimana? Tim Rania. Udah tahu jawaban lo. Kalau ada kesempatan kenapa enggak? Bisa kejawabnya begitu. Untuk saat ini belum, gitu. Untuk saat ini belum. Terus nggak ada lanjutannya? Ya nggak tahu nanti. Nanti tanya-tanya aja lagi sama gue Ran. Jangan dong, gue panik loh. Lihat mukanya dia panik kayak apa. Tau gak Z-Friends kenapa aku pengen ajak kesini? Karena kan Z-Friends udah melihat ada banyak sekali teman-teman gitu ya yang aku ajak gitu ya di YouTube ini tentang kehidupan pernikahan mereka, baik ada yang singles juga dengan casual relationship-nya, terus kayak gitu dengan committed relationship. Nah, kali ini Rania dan Sahil akan sedikit berbagi mengenai tips-tips tentang satu uniknya di pernikahan mereka adalah mereka melakukannya secara ta'aruf, right gitu ya. Nah, ada banyak pernikahan ta'aruf yang sebenarnya secara seksologi dan relationship itu agak bikin aku deg-degan gitu ya. Bener-bener cuma ngeliat foto ya, bahkan ada yang pernikahannya lewat Instagram gitu ya, bener-bener ketemuan di Instagram, gak pernah ketemu in person, gak pernah ngobrol, gak pernah berbagi cerita, terus tiba-tiba iya nikah aja gitu. Wow gitu, habis itu ntar jadi klien gue gitu kan. Karena terlalu biasa-biasa aja ini. Pernikahan toksik ya, jangan lupa gini, dalam toxic relationship bukan cuma karena ada abusive ya, baik fisikal maupun emosional. Tapi pernikahan yang terlalu datar itu juga adalah bagian dari abusive. Artinya dua-duanya nggak mencoba. Dua-duanya nggak mencoba untuk membuat kebahagiaan, untuk make it work. Nah, dalam pernikahan ta'aruf mereka kan termasuk yang funky ya, menurut gue lah tidak-tidaknya gitu ya. Mau funky-nya di sana, dan mereka juga udah menjadi temenan dulu. Jadi waktu ta'aruf gue jadi ngerti, oh pantas gitu, it works. Karena yang benar-benar pure ta'aruf yang sama sekali nggak pernah kenalan gitu, ada saran nggak sih dari kalian berdua gimana sih cara pengenalannya sehingga akselerasi supaya ya orang yang udah kenalan aja malam pertama atau hubungan seks pertama setelah menikah, bahkan banyak orang yang sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah pun pas lagi hubungan seks pertama, pas lagi udah menikah ada awkwardnya juga loh ternyata. Nah, bagaimana kalian itu memberikan tips dan trik mungkin ya gitu ya kepada Z-Friends ini, gimana sih caranya supaya kehidupan seksnya tuh akhirnya bisa cepet deh gitu, enak gitu, nyaman, bisa diomongin. Terus kayak gitu juga gimana sih caranya supaya kehidupan rumah tangga ini nyaman, apalagi dengan pernikahan ta'aruf gitu kan ya. As religious as possible gitu. Ada ini nggak? Ada tipsnya nggak sih? Karena menurut gua kalian bener-bener workout banget loh, meskipun ya kayak ugal-ugalan gitu, toyor-toyoran lah, ini itu, tapi itu seru gitu. Dan 5 tahun kan? 5 tahun. Gitu. Ya kita bukan mau sosokan atau gimana gitu ya, cuma kalau dari secara agamanya memang
ya ta'aruf yang sebenarnya Begitu. seperti yang awalnya gitu, ngeliat cocok ketemu nikah gitu kan, yang sebenarnya seperti itu. Cuma memang di kita itu ada sedikit berbeda karena memang gue sama Rania itu udah kenalnya tapi cuma sebatas sapa menyapa senior junior doang waktu di radio kampus. Akhirnya ketika gue yakin gue pengen menikahi dia, gue ketemu sama bokapnya, terus abis itu gue minta ke bokapnya, bokapnya ngizinin, barulah kita mulai pendekatan di situ. Jadi baru mulai ada komunikasi. Sebelumnya tuh cuma sapa-sapaan doang gitu kan. Nah, di masa komunikasi kita mempersiapkan pernikahan itu sekaligus masa pengenalan. Jadi pengenalannya pengen tahu dia nih gimana. Itu. Gua tuh gimana gitu. Tetap ada pengenalan kan? Ada pengenalan. Gitu. Pengenalan sifat sih, lebih ke arah situ. Ya gue setuju tuh. Si Sahil tuh gimana sih orangnya, Rania tuh orangnya gimana? Lo gak mau pacaran gak apa-apa, tapi bener-bener harus ada pengenalan menurut gue. Iya kan? Ada ya kan mungkin setiap orang nggak apa-apa. ya gini loh kan, mungkin setiap orang mereka punya Perspektif beda-beda. perspektif yang berbeda, mereka punya saklek yang berbeda gitu kan. Ada yang mereka memang yang agamis banget, mereka mengikuti rulesnya agama tulis gitu gitu kan, nggak masalah gitu. Iya. Cuma kalau kita, kenapa kita menjalani seperti ini ya karena memang dari keluarga kita juga memberikan jalan seperti itu. Kita disuruh berkenalan gitu loh. Kita jadi I think it's wise ya. bokap nyokap gue nyuruh gue harus kenalan sama dia, harus tahu dia. Bokap nyokapnya juga melakukan hal yang sama. Jadi akhirnya kita berkenalan, tapi memang kita ada batasannya berkenalannya. Kayak misalkan kita jalan bareng tapi ditemenin, misalkan harus ada sepupu dia yang cewek atau ada adek gue ikut. Jadi maksudnya nggak berduaan doang lah gitu. Jadi tetap ditemenin gitu. Jadi kalau misalnya takut dosanya tuh gimana, Ran? sebenarnya kalau kan kadang memandang aja udah dosa kan gitu. Kalau menurut aku sih, kalau aku pribadi ya, agama itu kan bisa disesuaikan sama zamannya ya. Maksudnya dari kitab yang tertulis disesuaikan sama zamannya. Kayak misalkan dulu memang kita transportasinya berkuda. Jadi dianjurkan untuk belajar berkuda gitu. Cuma zaman sekarang kan transportasinya udah nggak pakai kuda lagi, pakai mobil. Oh mungkin jadinya belajarnya nyetir gitu kan. Jadi mungkin perkenalannya kalau lo takut memandang itu dosa, mungkin bisa cari solusi lain dengan kayak misalnya chatting gitu ya kan, atau kayak lo takut chatting misalkan kayak surat-suratan kayak atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya udah dipermudah gitu. Atau kalau misalkan lo takut untuk membahas hal-hal yang lo anggap tabu atau beresiko untuk dosa gitu ya, kalau saran gue mungkin kalau lo takut banget ngebahas yaitu hal-hal yang tabu kayak misalkan hal seks segala macam gitu ya. Pada saat lo sudah menikah harus segera langsung lo bahas gitu. Jadi mungkin pada saat sebelum nikah, wah nih nanti arahnya ke dosa misalkan gitu ya. Pada saat lo udah halal, udah nikah, langsung lo bahas lo semuanya, rules lo gimana, mau lo gimana, dikomunikasin semuanya. Sebelum melakukan. Iya. Karena memang kita juga bukan sistem yang ngomongin seks sebelum nikah. Atau misalkan kita udah kita lakuin dulu terus kayak kayaknya nggak cocok nih dikomunikasiin, kayaknya evaluasi. Kita sampai bikin kelas berdua. Pakai papan tulis. Dibayarin lah dia gue kasih masukin kelas seks edukasi deh dia, masukin si kelas kayaknya dia nih ya, si Friends ya gitu, biar jelas gitu ya. Semua disesuaikan sih kayak dari ya kan, kalau Mbak Zoya kan berbicara dari sisi seksolognya kan, ini kan temanya kan topiknya dari sisi agamanya gitu kan, pasti kan ada batasan juga dari mungkin dari seksolog nggak bisa diterima semua dari sisi agama gitu kan, atau sebaliknya ambil yang misalkan oh nih ada jalan tengahnya atau dengan cara yang mungkin diperbolehkan gitu. Sebenarnya bisa diusahakan sih, dicari tahu, disesuaikan sama cara yang kita serap gitu loh. Kan dari pengalaman kalian ya pada saat pasti yang udah nonton Boba nih juga tahu ya, mereka bilang malam pertama itu awkward banget. Sebenarnya dialami oleh banyak banget pasangan yang baru hubungan seks pas udah menikah gitu. Nah kira-kira bagi pasangan yang ingin ta'aruf gitu ya, setelah udah resmi sebaiknya membahas seksnya tuh kayak gimana sih kalau dari ya berdasarkan pengalaman kalian berdua, supaya nggak terlalu awkward pada saat kalau gue sih udah pasti ya, gue akan menyarankan begitu udah sah coba omongin ekspektasinya, pengennya seksnya yang kayak gimana, orang-orang bilang sakitnya seperti apa, mungkin dibahas gitu ya, karena ambang batas rasa sakit orang beda-beda gitu ya. Tapi kalau udah nggak bisa penetrasi ya vaginismus gitu. Tapi
kalau kalian bisa memberikan saran bagi mereka-mereka yang ta'aruf untuk membahas kehidupan seks pertama, kalian kalau bisa berharap nih, aduh coba ya waktu lagi pertama kali baru nikah tuh ada yang ngasih tau gue soal ini nih tentang seks, jadi gue nggak terlalu awkward gitu pada saat malam pertama gue tuh. Apa yang kira-kira kalian harapkan gitu orang akan ajarin kalian pada malam pertama gitu? Sebenarnya sebagai laki harus bisa ngelit sih. Iya. Lakinya yang ngelit gitu, karena perempuan kan dia lebih jaim kan. Malu. Untuk lo nggak jaim ya? Oke, ayo gue muka lagi. Jeng. Lakinya tuh jadi mengajak perempuannya dibikin nyaman untuk bisa sharing, gitu. Tentang pintu surga, pintu surga. Oh iya. Gue cinta banget. Jadi kalau dari sisi agama Islam ya, istri yang minta duluan ke suami itu pahalanya besar banget. Bahkan gue dengar juga dijanjikan surga, bisa masuk surga dari pintu manapun. Dia bisa milih masuk surga dari pintu manapun. Saking sebegitu besarnya pahalanya istri yang minta duluan ke suami. Karena bagaimanapun juga laki juga seneng kan kalau diminta ada inisiatif dari istrinya kan. Merasa diinginkan ya bapak ini. Tapi itu ya aku ngerti juga dari sisi orang-orang yang ta'aruf, mostly kan mungkin mereka yang kayak di pesantren gitu ya. Jadi memang nggak banyak kontak sama kayak cewek-cewek ya, nggak banyak kontak sama laki-laki gitu. Terus jadinya ya karena kan kalau yang agamis banget kan itu mandang aja tuh nggak boleh, dosa gitu kan. Jadi pastilah aku aja nggak begitu banget pada saat awal nikah tuh awkward dan malu dan jaim gitu ya. Maksudnya aku ngerti banget sih pasti posisi mereka tuh malunya kayak apa gitu. Sekalinya nggak pernah ketemu laki, ini ketemu sama laki nikah tidur bareng sedekat ini gitu kan, pasti malu gitu kan. Kalau aku boleh kasih saran sih sebenarnya intinya semua dikomunikasiin sih. Kita harus coba ya berani gitu loh. Karena kan sebenarnya dari sisi agama itu kan ya kita membahagiakan suami aja tuh udah pahala gitu kan. Jadi fokusnya ke situ aja, jangan fokus malu, jangan fokus ke malunya, tapi fokus ke sisi akhiratnya. Kalau kan pasti kan mereka biasa fokus ke sisi akhiratnya kan. Sebenarnya di sini peran pahalanya berperan banget nih, peran pentingnya laki. Kenapa cewek itu bisa mau berani untuk sharing dan segala macam? Karena laki juga nggak menghakimi. Iya, dan lakinya harus bikin nyaman. Iya. Bikin nyaman dia untuk bercerita, dipancing, diajak untuk sharing. Supaya nggak dilaknat malaikat juga kan ya. Ya. Karena suka dipakai cuma satu sisi doang. Nanti kalau kamu nggak melayani suami kamu dilaknat malaikat. Kalau nggak dicumbu juga dilaknat malaikat kan. Jadi please jangan pakai begitu tuh untuk tujuan pribadi. Jadi gini. Perempuan itu butuh afirmasi ya bahwa dia itu disayang, dicintai. Ini pada waktu itu ini adalah penelitian aku waktu S2 gitu ya. Gua kan kepo ya anaknya sih. Kenapa ya? Apa yang dipikirkan laki-laki pada satu hubungan seks pertama? Apa yang dipikirkan perempuan? Ya gue jadiin tesis S2. Ternyata laki-laki itu berapapun umurnya, apapun posisinya, dia tuh selalu ini perform. Kubu panda, lihat nih gue bisa begini gitu ya. Buat laki-laki tuh perform tuh oke banget gitu. Nah buat perempuan, dia tuh butuh afirmasi bahwa, jadi makanya kenapa laki-laki tuh suka nyalain lampu, karena dia ngerasa, lihat nih kayak gue. Kalau perempuan itu matiin lampu karena dia kepengen supaya safe ya, safe. Meskipun dia paling seksi ya sedunia nih, tapi kalau lakinya nggak bilang kamu tuh seksi banget gitu, dia butuh tuh afirmasi ya, dia don't feel it gitu. Jadi makanya perempuan suka matiin lampu dulu, begitu dia udah nyaman baru dia mau lampunya agak sedikit terang. So pada saat untuk ekspektasi pada satu hubungan seks pertama ya gitu, jadi jangan lupa untuk memberikan afirmasi ini bahwa gini, aku tuh milih kamu gitu ya karena aku tuh punya ketertarikan seksual sama kamu. Itu perlu banget untuk dibilang pada saat mendiskusikan ini pertama kali gitu. Jadi oke, ini akan dibukakan pintu surga, akhirannya akan begini, tapi jangan lupa kita harus melakukannya juga dengan nyaman. Kalau nggak kan kayak kalau obligation gitu ya? Doang kan ya kewajiban. Aduh kalau kewajiban kan seret ya lama-lama. Jadi kayak nggak enak, kayak nggak dibutuhkan. Dan juga ada kayak time bomb juga nggak sih jadinya? Exactly. Ketika melakukan hubungan seksual kan jadi kayak ya udah nggak ada tanggapan gimana sih ya gitu. Itu ya istilah gedebong pisang itu tadi gitu loh, gitu. Jadi iya memang harus didiskusiin gitu. Jadi perempuan butuh afirmasi bahwa oh dia tuh cantik, dia tuh ini. Jadi kalau lakinya nggak ngomong dulu, nggak diobrolin, perempuannya juga akan oke, gue akan dipakai,
Terus kenapa nih? Oh gue mesti begini, oh mungkin gue rasain ini. Jadi mungkin kayak Rania juga pernah cerita ya, sakit apa mungkin mesti begini kali. Akhirnya mesti berminggu-minggu karena nggak tahu what to expect. Ya, sakitnya itu oke, tapi harusnya tidak nyeri. Dan biasanya kalau misalnya makin sering diajak ngobrol, kalau rasa sakitnya itu makin relax. Itu berarti harus saling itulah komunikasi supaya relax itu kan. Kamu tuh sukanya diapain sih gitu. Itu harus ada obrolan itu. Jadi begitu udah nikah, menurut aku diobrolin, kamu tuh sukanya diapain sih? Aku nggak tahu, aku nggak pernah nyentuh diriku sendiri. Kan ada yang begitu. Ya udah, kita explore bareng, mau nggak? Jadi kalau menurut tapi habis itu kita evaluasi. Ini seperti apa? Kamu tadi sukanya yang seperti apa? Jadi buat mereka-mereka yang ta'aruf atau mereka-mereka yang belum pernah melakukan hubungan seks gitu ya, sebelum ini tetap aja diomongin, oh ini enaknya seperti apa? Itu kan akan nambah gitu ya. Ada lagi nggak yang bisa kalian saranin? Kalau supaya dari sukses dan bahagia ta'aruf, karena kalau dia datar-datar doang nggak sih ya? Iya. Ya yang penting sih sebenarnya ya membangun suasana itu sih. Suasana itu hal terpenting dalam segala macam hubungan sih ya. Mau itu pernikahan ta'aruf ataupun pernikahan yang enggak ta'aruf sekalipun, suasana dibutuhkan kan. Tapi untuk yang ta'aruf memang dibutuhkan suasana yang lebih ekstra. Kenapa? Iya karena itu tadi kita lagi proses pacarannya di situ. Di pernikahan awal-awal itu proses pacarannya. Jadi nikmatin prosesnya. Jangan pernah tiba-tiba demanding banget. Iya, lu nih ta'aruf, jangan lu menuntut dia terlalu lebih kayak lu tuh harus begini. Lu begini. Dikasih list gitu ya kan. Iya. Juga kali ya. Jadi nikmatin prosesnya, nikmatin evaluasi. Iya. Itu aja terus. Itu yang harus diomongin. Makanya yang paling penting adalah komunikasi. Menurut aku ya kayaknya mungkin karena banyak malunya, banyak kayak selama ini kan tertahan ya, mereka lawan jenis kan jaga jarak gitu. Jadi pasti untuk kayak mencapai enak dan nyamannya tuh butuh waktu yang lebih lama dibanding yang udah biasa gitu kan. Jadi makanya mungkin itulah ekspektasinya jangan terlalu tinggi bahwa pokoknya semua tuh butuh proses gitu. Dan bener kata Mbak Zoe bilang, jangan yang kayak nanti kalau kamu nggak gini, ini dosanya gini loh, gini. Jadi kayak kata-katanya diganti dengan yang kayak bikin nyaman. Bikin nyaman. Terus yang bisa aku lakukan yang bikin kamu oke. Jangan cuma demanding aja, tapi lo tanya balik gitu. Jangan cuma mementingkan apa yang lo mau, tapi lo juga harus ngertiin dia gitu. Dan kalau buat cewek-cewek, ya gue ngerti banget sih rasa malunya dan awkwardnya. Itu sih kalau menurut gue, kalau saran gue itu ya fokusnya. Ini kan kita juga melakukannya, mintanya ngobrolnya sama suami sendiri kan. Udah halal, bukan sama laki orang gitu. Jadi mungkin itu image-nya karena selama ini ngomong sama laki tuh gue takut dosa gitu kan, mungkin masih kebawa lah selama sekian tahun mereka begitu. Jadi kalau saran gue, kalau udah sama suami sendiri, coba ilangin gengsinya, malunya, fokus ke pahalanya aja. Nanti kan lama-lama akan terbiasa kan. Jadi gue juga awalnya misal minta duluan juga awalnya gue malu gitu, kayak kok kayak cewek nakal gitu kan. Padahal ya kan, cuma kalau udah coba sekali, 2 kali gue fokus, gue harus bisa nih, ini pahalanya gede nih gitu. Ya udah lama-lama jadi kayak oh ya, terus tambahan juga akhirnya ngelihat respon suaminya, dan suaminya juga harus ada pujian ya, maksudnya supaya dia bisa melakukan itu lagi. Jadi kayak aku seneng deh tadi kamu misalkan minta duluan, atau aku seneng deh tadi kamu begitu gitu. Jadinya kan kayak ya kan cewek juga butuh afirmasi itu kan, seneng dipuji kan. Jadi oh iya berarti yang gue lakuin ini benar. Jadi nextnya dia akan explore lagi untuk membahagiakan lagi kan, karena afirmasi itu. Iya, dan kalau nggak tahu nggak apa-apa loh Zifret untuk bertanya. Kamu tadinya dia suka nih gaya ini, abis itu dia nggak suka lagi, nggak apa-apa, ya kan? Cari aja gaya yang oke untuk sama-sama gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. So, ada pertanyaan? Ya ampun. Kayaknya off air nih. Nanti kita akan coba bikin konten seks edukasi ya, bersama anak ya. Siap. Harus kolaborasi juga. Biar dia nggak tegang lagi. Oke, jadi Zifret, thank you banget saya Reina. Jadi buat bagi mereka-mereka yang berpikir
berpikir gitu ya untuk tetap menjaga keperawanan, keperjakaan sampai menikah gitu ya, ini bisa kalian jadiin bahan bagi mereka yang ingin ta'aruf juga bisa gitu, atau arrange marriage gitu misalnya. Semuanya itu pilihan ada konsekuensinya, jadi janganlah memilih sesuatu yang konsekuensinya kamu nggak bisa tanggung. Dan soal seksualitas, jangan lupa ekspektasi ya. Kalau belajar dari mereka adalah jangan lupa untuk evaluasi, diskusi evaluasi itu adalah pembelajaran berharga. Sekali lagi saya selalu bilang bahwa pernikahan yang langgeng dan berhasil adalah yang memiliki never ending adjustment atau penyesuaian yang tidak ada henti. So thank you Zifran, sampai ketemu lagi di episode In Time with Zoya berikutnya. Bye.